Irlandia sedang mengalami kemunduran, tapi hal baiknya adalah orang-orang Irlandia juga mulai sadar. Saya punya beberapa video mengejutkan untuk dibagikan kepada Anda. Jadi, lihatlah ini. Sekarang ada lebih banyak Muslim di Irlandia daripada penutur tradisional bahasa Irlandia. Renungkanlah itu. Ini Michael. Kurasa namanya Michael, entahlah nama lengkapnya. Dengarkan dia. Sekarang ada lebih banyak Muslim di Irlandia daripada penutur tradisional bahasa Irlandia. Dan saya ingin menunjukkan video ini kepada Anda. Ini adalah pusat-pusat Islam di Irlandia. Graham Linehan mengatakan ini seperti permainan civilization, di mana ketika satu pihak sedang menuju kondisi kemenangan religius. Wow, ini adalah Irlandia. Untuk memberi Anda contoh lain tentang betapa drastisnya imigrasi ke Eropa. Jadi orang-orang tahu bahwa ini tidak normal. Ada lebih banyak imigran di kota Berlin, hanya di kota Berlin saja, daripada di seluruh negara Tiongkok. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berlin daripada di seluruh negara Tiongkok. Jadi kota Berlin memiliki lebih banyak imigran daripada seluruh Tiongkok. Di Irlandia, penduduk kita yang lahir di luar negeri sekitar 20%. Kita punya 26 county. Itu seperti menyerahkan 5 county kepada populasi asing. Dan itu akan terus bertambah kecuali sesuatu dilakukan. Imigrasi ke Eropa terlalu tinggi. Itu harus dibalik. Itu cara yang sopan untuk mengatakannya. Wow, itu cukup mengejutkan. Ada lebih banyak orang asing di Dublin daripada seluruh Tiongkok. Dan Tiongkok bukan negara kecil, itu negara dengan populasi terbanyak kedua di dunia. Beberapa orang mengatakan Samoa juga merupakan pusat bisnis dunia dalam beberapa hal. Tapi berapa banyak orang asing yang pergi ke sana untuk mengurus urusan bisnis? Itu mengejutkan. Irlandia itu kecil sekali. Izinkan saya secara resmi meminta maaf kepada semua orang yang pernah saya katakan bahwa teori Great Replacement ini adalah teori konspirasi. Saya rasa itu bukan teori konspirasi. Mungkin memang tidak ada rencana awal, saya tidak tahu. Semakin saya melihat, semakin saya mendalami ini, semakin masuk akal. Mungkin ini adalah rasionalisasi setelah kejadian. Jadi memang ada unsur itu, tapi itu tidak relevan teman-teman. Daripada kita bilang, hey, tahu tidak, saya benar, dan teori konspirasi saya ternyata benar. Itu tidak relevan. Yang relevan adalah bahwa ini sedang terjadi, dan buktinya tidak bisa disangkal. Lihat ini. Oke, jadi Patriot Katolik Irlandia memblokir pawai Muslim ke GPO bersejarah di Dublin. Orang-orang Muslim mencoba unjuk kekuatan, tapi para Patriot Irlandia yang berani menghadapi mereka menyatakan ini adalah Irlandia kami dan kami akan membelanya. Kamu memang seharusnya begitu. Tidak ada audio. Apakah tidak ada audio? Tidak ada audio. Jadi begitu. Jadi ada beberapa Muslim yang sedang berjalan. Kenapa mereka melakukan ini? Kenapa kamu harus melakukan ini di negara asing? Kenapa orang-orang menghadang mereka? Seperti yang bisa kamu lihat, orang-orang Irlandia ini, para patriot Irlandia ini mulai berdatangan. Dan saya tidak tahu apa yang mereka teriakkan. Dan sepertinya kaum woke Irlandia tidak akan melakukan apa-apa tentang hal ini. Orang-orang Kristen Irlandia, Katolik, mereka yang akan melakukannya. Lihat ini. Ini Dublin, jihad di Dublin. Irlandia, bukan. Belfast, Dublin, dan Cork. Oke. Umat Muslim menyebarkan Islam di tempat umum. Saya melihat sebuah video di mana orang Kristen diberitahu bahwa mereka tidak boleh berkhotbah. Saya tidak tahu di mana itu. Itu di negara Muslim. Tapi kita membiarkan mereka berkhotbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Tidak, maaf. Tidak. Jadi, kamu tahu bagaimana umat Muslim tidak diperbolehkan untuk, maaf, kamu tahu bagaimana non-Muslim tidak diperbolehkan untuk menyebarkan agama Kristen atau Hindu atau agama non-Islam lainnya di negara-negara Muslim. Tidak ada satupun negara Muslim yang mengizinkannya. Saya punya video di mana seorang Kristen sedang memberitakan agama Kristen kepada seorang pria Muslim di suatu tempat di Amerika. Lalu seorang pria Muslim datang dan berkata, "Tidak, kamu tidak diizinkan untuk berdakwah di Amerika." Jadi intinya adalah semua negara kita di Barat mengizinkan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kami sekarang berada di Irlandia, di Cork. Kami baru saja melakukan perjalanan dari Dublin dan juga dari Belfast. Jadi kami sudah mengunjungi 3 kota. Dan berkat dukungan kalian semua, kami berhasil berkeliling Irlandia dan membagikan Al-Quran gratis kepada semua orang. Jadi, jika kalian ingin mendukung dakwah, kalian bisa mengunjungi justmuslim.org. Atau kalian juga bisa berdonasi melalui transfer bank. Jika kalian hanya menulis komentar, seperti yang bisa kalian lihat di sini teman-teman, ada orang-orang yang mengambil Al-Quran gratis dari kami hari ini. Jadi seperti yang kalian lihat teman-teman,
Kami sedang membagikan Al-Quran gratis kepada masyarakat. Dan semua ini berkat bantuan kalian. Subhanallah, semoga Allah membalas kebaikan saudara-saudara di Irlandia, di Dublin, dan di Belfast. Jadi kita membiarkan ini. Ya, kalian membiarkan ini. Kalian membiarkan mereka berdakwah. Kalian membiarkan mereka membentuk enklave-enklave. Kalian melakukan semuanya. Kalian berusaha sekuat tenaga melakukan segalanya untuk mereka. Mereka tetap saja tidak puas karena begitulah sifat manusia, teman-teman. Kalian bisa memberikan matahari dan bulan kepada mereka, tapi mereka tetap tidak akan puas. Dengar ini, seorang wanita muslim kulit hitam di Irlandia mengeluh bahwa ada terlalu banyak orang kulit putih. Dimanapun saya melihat di negara yang mayoritas penduduknya kulit putih, selalu ada orang kulit putih. Mereka seharusnya pergi ke bulan atau omas. Pertama kali aku mendengar angka ini, aku terkejut. Tapi sebenarnya aku juga tidak terlalu heran. Sepanjang pendidikan saya di Irlandia, saya tidak pernah punya guru yang mirip dengan saya. Tapi, saya jadi sangat kesal ketika orang-orang memutuskan untuk menyalahkan hal itu pada Gaeltacht. Saya bisa bilang sekarang bahwa Gaeltacht memang menjadi hambatan bagi orang-orang dari latar belakang etnis minoritas untuk menjadi guru. Tapi menurut saya, itu bukan hambatan terbesar. Karena kalau memang itu hambatannya, pasti akan ada lebih banyak minoritas etnis yang menjadi guru di sekolah menengah. Karena di sana tidak ada persyaratan Gaeltacht. Saya berasumsi Gualga adalah semacam sistem yang menentukan kemampuan, kapabilitas, dan kemahiran Anda dalam mengajar. Mereka tentu harus menantang status quo yang ada. Apapun itu, mengeluhkan rasisme, mengatakan bahwa Anda sedang dimarginalkan. Sistem ini sudah diatur untuk merugikan kita, dan kaum kiri yang berhati lembut akan mulai mati-matian mengakomodasi mereka. Tapi, angkanya sama rendahnya seperti di pengajaran sekolah dasar. Saya benar-benar berpikir, salah satu masalahnya adalah representasi. Kurikulum baru menjadi begitu beragam dalam beberapa tahun terakhir, dan juga semua guru yang dilihat anak-anak dan remaja itu semuanya berkulit putih. Tapi juga, banyak perlakuan terhadap siswa dari latar belakang etnis minoritas di dunia pendidikan itu cukup memprihatinkan. Pendidikannya sangat memprihatinkan. Saya pikir akan menjadi lebih buruk lagi jika mereka menyerahkan kendali kepada Anda, karena sekali lagi, jika budaya Anda mampu menghasilkan negara-negara yang sukses, Anda tidak akan berada di sini. Kita telah mengamati ini secara langsung. Oke, ini bukan lagi diskusi filosofis. Kita tidak perlu menunggu seorang akademisi menulis disertasi doktoralnya. Mereka akan melakukannya pada waktunya, mungkin sekitar 20 tahun lagi atau semacamnya. Tapi sekarang kita sedang menyaksikan ini secara langsung. Budaya yang inferior menghasilkan, menciptakan masyarakat yang inferior. Dan saya tidak bermaksud inferior sebagai penghinaan. Mungkin saya tidak terlalu fasih, jadi saya tidak bisa menemukan kata yang lebih baik, deskripsi yang lebih baik. Mungkin, budaya yang kurang berkembang, tapi nanti mereka juga akan mempermasalahkan itu. Budaya yang kurang berkembang menciptakan masyarakat yang kurang berkembang, atau sebuah masyarakat adalah cerminan dari budayanya. Ada beberapa masyarakat yang lebih menekankan pada kebebasan, hak-hak individu. Itulah mengapa Barat sangat unik. Barat tidak berperilaku seperti sarang lebah. Ini adalah masyarakat yang sangat individualistis. Itulah alasan mengapa kebanyakan orang Barat memang sudah tak terelakkan bagi orang Barat untuk berpaling, karena kita individualistis. Itu tidak mempengaruhi saya. Pekerjaan saya baik-baik saja. Saya membayar tagihan saya. Semuanya baik-baik saja. Saya akan tutup mata. Tapi begitu kamu terkena penyakit, begitu sistem apapun terkontaminasi oleh sistem asing yang bermusuhan, seperti tubuh yang terinfeksi penyakit, saya tidak membicarakan orang, saya membicarakan ide. Lalu cepat atau lambat, seluruh tubuh juga akan menyadarinya. Meskipun kamu tahu, kamu hanya mendapat gigitan kecil di jarimu. Itu akan terjadi. Kamu akan sadar, mungkin kamu akan demam. Dan saat itulah kamu berkata, saya harus melakukan sesuatu tentang ini. Itulah yang sedang terjadi pada masyarakat kita. Dunia Barat menciptakan peradaban terbaik yang pernah dikenal umat manusia. Titik. Siapapun yang bilang sebaliknya, enyah sana, saya tidak tertarik. Tapi ada beberapa indikator yang jelas. Individualisme adalah salah satunya. Itulah mengapa banyak orang Barat masih kesulitan untuk tidak memperlakukan orang-orang ini sebagai individu, karena itu sudah ada dalam DNA Barat. Kita merayakan prestasi individu, kecemerlangan, kisah dari miskin menjadi kaya. Tidak ada klan, tidak ada apa-apa. Sistem klan, tribalisme sudah berakhir. Itu memunculkan kecemerlangan individu. Kamu tidak melihat itu atau dalam skala besar di negara lain. Bahkan sangat jarang kamu melihat contoh-contoh seperti itu. Inilah mengapa kamu melihat orang-orang itu, misalnya para pemikir brilian dari India, mereka datang ke Barat dan mereka berkembang pesat. Mereka menjadi CEO dan sebagainya, menjadi sangat sukses secara individu. Tapi itu adalah tantangan bagi mereka untuk sukses di negara asal mereka karena sangat sulit. Karena mentalitas klan, tribalisme, begitu banyak rintangan, sistem kasta di India, tribalisme di Pakistan, dan Somalia, Sudan, semua itu.
Jadi saya menyimpulkannya pada individualisme. Itu sangat penting. Saya tahu kebebasan berbicara juga sangat unik, tapi individualisme. Dan itulah mengapa kebanyakan orang barat kesulitan untuk memahami karena sikap dasarnya adalah memperlakukan dia sebagai individu. Dan sistemnya, jika dia menghormati sistem, dia akan menjadi individu orang yang cemerlang. Lalu dia bisa naik pangkat sampai ke puncak tertinggi. Saya adalah contohnya. Ya, saya bukan. Saya bukan CEO multijutawan. Tapi kamu tahu, banyak orang. Saya telah melihat begitu banyak orang yang berhasil melewati rintangan-rintangan itu. Tapi kemudian mereka menyalahkan sistem. Karena sekali lagi, ini adalah mentalitas kesukuan mereka. Saya kulit hitam, itu sebabnya ini terjadi. Saya bukan kulit putih, itu sebabnya ini terjadi. Tidak, saya tidak bertanya itu karena saya tidak pernah punya masalah, teman-teman. Saya tidak pernah punya masalah dalam hidup saya. Australia adalah salah satu negara paling rasis. Orang-orang kita akan memberitahumu. Muslim kita akan memberitahumu. Saya tidak pernah mengalami rasisme. Banyak siswa dari latar belakang ini tidak ingin menjadi guru, karena mereka pernah mengalami banyak pengalaman negatif dengan guru dalam hidup mereka. Pulanglah. Masih ada banyak bias tidak sadar dari guru sekolah dasar, guru sekolah menengah, bahkan di pendidikan tinggi dari dosen. Pulanglah. Dan saya pasti akan selalu percaya bahwa keberagaman di dalam kelas harus tercermin juga pada tenaga pengajarnya. Anak-anak harus bisa melihat diri mereka sendiri pada guru mereka, dan tidak. Jika kamu tidak cukup cerdas, tidak. Kami sudah mencoba itu. Di Amerika, beberapa orang kulit putih menyerahkan pekerjaan mereka untuk memenuhi kuota DEI. Merit harus selalu menjadi tolok ukur. Pengalaman yang terasa dekat. Dan untuk melakukan ini, kamu harus memperbaiki perlakuan terhadap migran atau bagarovmu. Bagram deport. Tapi seperti yang saya katakan, orang Irlandia sedang melawan. Lihat wanita Irlandia ini yang sedang viral. Saya melihat video ini di X, tapi ini di Facebook. Dengarkan ini. Jadi wanita ini menghadapi para pria yang berkeliaran ini. Lihat berapa banyak waktu luang yang mereka miliki. Mereka hanya berkeliaran. Saya ingat pernah melihat banyak orang Pakistan juga berkeliaran. Mereka tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Mereka hanya berdiri bersama-sama dan para wanita menghindari pergi ke sana. Itulah sebabnya itu menjadi masyarakat patriarki. Jadi orang tua tidak membiarkan anak perempuan mereka keluar karena ada pria-pria yang berkeliaran. Ini adalah konsep yang sangat asing bagi orang barat. Wanita bebas berjalan-jalan. Tapi sekarang tidak lagi. Jadi wanita pemberani ini, wanita Irlandia berdiri melawan. Karena tentu saja semua masyarakat ini telah dibalikkan. Nilai-nilai mereka telah diambil, dihancurkan dalam semalam. Menari-nari dengan mabuk. Wow. Wow, aku di negara ini, aku melakukan apapun yang aku mau. Siapa kamu wanita kulit putih? Ini sekarang negara kami. Inilah sikapnya. Jika pemerintah ada di pihak kami, jika aku adalah diktator di negaraku, aku akan mengirim pria-pria besar dengan perlengkapan anti huru-hara menangkapnya. Apa yang kamu katakan barusan? Pertama-tama, jangan katakan itu. Kamu adalah tamu di negara ini. Jangan merendahkan warga negara manapun. Oke, itu yang pertama. Kalau kamu tidak menghormati warga negaraku, kamu angkat kaki dari negara ini. Memang serendah itulah standarnya. Urus saja urusanmu sendiri. Kamu sedikit lebih sibuk. Itu sudah berakhir. Oke, aku melihat klip yang lebih panjang. Dia pergi dan orang-orang lain itu, mereka menariknya ke samping. Dia berani. Lihat ini. Lihat wanita Irlandia ini sedang berpidato. Wanita ini mengatakan bahwa anaknya adalah 1 dari 30 anak di kelas dan dia satu-satunya anak Irlandia. Ini terjadi dalam skala besar dan mereka semakin banyak, lajunya makin cepat. Ini juga terjadi di Australia. Di Inggris dulu ada gelombang Boris. Mereka cukup berhasil. Aku sadar Boris Johnson adalah seorang Tory, tapi dia juga seorang Fabian. Dia percaya pada pengaburan budaya nasional dan lokal dengan satu budaya global. Dia memandang dirinya sebagai warga dunia. Dan Perdana Menteri kita Anthony Albanese baru saja dianugerahi Global Citizen of the Year Award atau semacamnya. Mereka melakukan itu di depan mata kita secara langsung dan mereka semakin cepat. Saya dari Dublin, tapi saya datang ke Mayo setiap akhir pekan. Tapi saya ingin membicarakan seperti apa situasinya di tempat saya tinggal, karena kalian belum melihat apa yang akan datang. Dan saya sudah melihatnya. Sekitar 85% penduduk di tempat saya tinggal adalah warga negara asing. Saya bisa berjalan di jalan kapan saja, masuk ke supermarket, dan saya tidak mendengar percakapan orang Irlandia. Saya mendengar orang asing di mana-mana.
Anak saya adalah satu dari 30 anak di kelasnya, dan dia satu-satunya anak Irlandia. Ia pulang ke rumah sambil menangis dari sekolah beberapa minggu yang lalu, karena dia tidak mengerti apa yang dikatakan teman-temannya. Anak-anak kembali menggunakan bahasa mereka sendiri ketika mereka tidak sedang diajar. Dia benar-benar tidak bisa memahami percakapan di sekitarnya. Tapi ketika Halloween tiba, beberapa bulan yang lalu, tahun lalu dia diizinkan untuk berdandan. Maaf, 2 tahun yang lalu dia diizinkan untuk berdandan. Tahun ini dia tidak diizinkan untuk berdandan. Dan ketika saya bertanya kepada sekolah kenapa, mereka bilang mereka tidak ingin menyinggung perasaan orang lain. Tapi saya tidak lagi berjalan-jalan di taman pada siang hari bersama anak saya. Saya punya anjing besar dan saya tidak lagi berjalan-jalan sendirian. Saya sangat jarang keluar rumah karena tempat tinggal saya sangat tidak aman. Dan itulah kenyataan yang akan kamu hadapi jika kamu tidak mengambil sikap. Dan saya mengerti, memang sangat-sangat sulit untuk kamu tahu, dicaci maki, dan semua hal seperti itu. Tapi kamu harus membela anak-anakmu dan masa depan negara ini. Negara ini lanskap negara ini benar-benar sedang berubah total. Dan jika kamu tidak masalah dengan itu, tidak apa-apa. Tapi saya tidak setuju dengan itu. Saya tidak setuju dengan itu untuk anak saya. Tolong utamakan anak-anakmu dan negara kamu. Dan jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan. Saya tahu saya selalu mengatakan itu karena saya tertarik pada politik Inggris, karena saya selalu bilang, ya Tuhan, Inggris akan menjadi titik panas. Ini akan menjadi medan pertempuran. Ini akan menjadi titik awal di mana semua ini dimulai. Tapi sesekali saya melihat beberapa cuplikan dari Irlandia. Mereka membakar hotel-hotel. Saya tidak merekomendasikan itu, saya hanya seorang komentator. Saya mengamati dan melihatnya dari sudut pandang Australia, karena saya punya kewajiban untuk mendidik rakyat saya. Jadi kita akan melihat ini. Peta pertama yang ditunjukkan oleh Michael itu seperti menyerahkan, entahlah, seperti 40% dari negara Anda diserahkan, diberikan kepada orang lain. Itu akan terjadi. Akan ada gerakan separatis pada suatu saat nanti. Islam tidak mengenal ampun. Jadi kita sedang menuju titik di mana orang-orang Irlandia akan mengumpulkan kekuatan mereka di daerah-daerah tertentu. Dan kemudian saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana itu akan berjalan. Dengarkan orang-orang ini. Sementara semua ini terjadi, mereka diprovokasi setiap hari. Seorang imam di Irlandia, ini bukan di Inggris, ini di Irlandia, dia memberitahu jamaahnya untuk membunuh non-muslim. Allah memerintahkan muslim untuk membunuh orang Kristen dan Yahudi. Astaga. Mereka bilang begitu. Ya iyalah, kenapa tidak? Pemerintah kita sudah mengkhianati kita. Pemerintah kita telah membiarkan ini terjadi. Mereka telah menumbuhkan budaya ini. Anda pikir mereka akan takut? Jika Hitler memiliki sebanyak itu agen di Inggris, Irlandia, Perancis, dan semua negara lain sebelum perang, dia pasti akan menyuruh mereka tetap diam, menjadi pembunuh diam-diam, operasi rahasia. Dia tidak akan pernah bermimpi untuk mengatakan hal-hal seperti yang diizinkan untuk dikatakan oleh para imam ini. Dalam Al-Quran, surah nomor 9 ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Muslim untuk membunuh orang Kristen dan Yahudi. Dan jika mereka tidak menyerah, maka mereka harus membayar jizyah. Jizyah pada dasarnya. Pajak pelindungan. Pajak kepala. Nah, Quran 9:29 saya sudah mengutip ayat ini berkali-kali. Ini hanyalah ajakan untuk berperang. Dengarkan yang satu ini. Dengarkan yang satu ini. Ini Irlandia lagi. Di dunia barat sekarang. Karena perempuan tidak mengetahui nilai laki-laki dalam Islam. Perempuan tidak tahu nilai laki-laki. Jadi ketika mereka tidak mengejar orang kafir, mereka mengejar perempuan mereka. Inilah sebabnya Muhammad mengatakan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Dan para perempuan bertanya, kenapa? Dia berkata, dia memanipulasi mereka. Dia berkata, karena kalian tidak menghargai laki-laki kalian, suami kalian. Dunia barat tidak tahu nilai dalam Islam terhadap perempuan dan laki-laki. Berbicara apa yang mereka bicarakan dan memberi apa yang mereka berikan. Dalam Islam, laki-laki adalah penguasa atas perempuan dan perempuan seun. Gambaran. Dalam Islam, laki-laki adalah pihak yang berkuasa dalam hubungan. Dalam Islam dan taat dan Al-Khaliq, Al-Bari' dan As-Sayyid. Ini akan datang. Kalian semua orang gila woke, berambut ungu, bertindik hidung, kalian boleh saja membenci patriarki barat dan pria kulit putih sesuka kalian. Begitu orang-orang ini menyingkirkan patriarki barat dan tatanan dunia barat,
Inilah yang akan menjadi masa depan kalian. وَيَأْبِي الْمَرْأَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مِنْ دُونِ أَذْكُرِهَا. Wanita bebas keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Kalian tahu apa yang dia bicarakan? Ya, dia hanya memberitahu kalian. Kami sudah sering memberitahu kalian tentang ini sebelumnya. Sangat bodoh jika berpikir hal ini tidak akan terjadi pada kalian. Jadi, ini sedang terjadi, teman-teman. Ini terjadi di mana-mana. Irlandia, menurut saya, situasi bisa memanas di Irlandia sebelum memanas di Inggris. Karena Inggris atau Britania jauh lebih besar. Tapi ini akan terjadi. Segalanya tidak bisa terus seperti ini. Dan pihak yang berkuasa akan mencoba mempertahankan keadaan dengan memanipulasi penduduk asli. Tapi akan ada titik baliknya. Naluri mempertahankan diri adalah kekuatan paling kuat di bumi bagi makhluk hidup. Itu adalah kekuatan paling kuat, naluri mempertahankan diri. Kita hanya perlu menunggu sampai itu mulai bekerja. Pada suatu saat itu akan mulai bekerja di tingkat masyarakat. Secara individu itu sudah terjadi pada banyak orang. Itu terjadi pada banyak orang. Tapi naluri mempertahankan diri di tingkat masyarakat akan segera muncul. Itu akan mulai bekerja kapan saja, bulan apa saja, hari apa saja, tahun apa saja. Sebelum tahun 2030 berakhir, kita akan melihat gejolak besar di salah satu negara barat. Itu akan terjadi.